Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Nugraha Wijaya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. NIM saya 711811109. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu general knowledge atau using general knowledge. Sekarang kita akan membahas sifat latar belakang pengetahuan kita selama ini, yaitu pengetahuan yang menginformasikan dan mempengaruhi proses-proses kognitif seperti memori dan kognisi ruang. Kita akan membahas dua topik utama, yaitu dua topik seperti memori semantik dan skema. Apa sih memori semantik? Memori semantik adalah pengetahuan terorganisir kita mengenai dunia. Kita akan melihat 4 kategori teori yang menjelaskan bagaimana semua informasi ini dapat disimpan dalam memori semantik. Teori ini saling mempengaruhi satu sama lain, tetapi menekankan aspek yang berbeda dari memori semantik. Misalkan Anda sedang berusaha memutuskan apakah di dalam sebuah toko bahan makanan adalah hanya sebuah apel. Model perbandingan ciri mengusulkan agar Anda memeriksa daftar ciri-ciri yang diperlukan seperti warna, ukuran, dan bentuk untuk menentukan apakah itu apel atau bukan. Pendekatan prototype menganjurkan agar Anda memutuskan apakah benda itu apel melalui perbandingannya dengan apel yang diidealkan, yang paling tipikal dari kategori itu. Pendekatan eksemplar menekankan agar Anda memutuskan apakah ia apel melalui perbandingannya dengan sejumlah contoh spesifik apel yang sangat Anda kenal seperti Apple, iPhone. Ketika teori ini memberi perhatian mengenai keanggotaan kategori. Di pihak lain, model-model jaringan yang dijelaskan ini menekankan interkoneksi di antara item-item terkait. Contohnya, sebuah apel dapat dikaitkan dengan item-item lain seperti merah, mengandung biji, dan kita lanjut ke yang berikutnya. Skema berlaku pada kelompok-kelompok pengetahuan yang lebih besar. Skema adalah jenis pengetahuan yang digeneralisasi mengenai situasi dan peristiwa. Satu jenis skema dinamakan skrip atau naskah. Skrip menggambarkan rangkaian peristiwa yang diperkirakan. Contohnya, sebagian besar orang punya skrip restoran yang dirumuskan dengan baik, yang menspesifikasikan semua peristiwa yang mungkin terjadi ketika Anda makan malam di restoran. Skema mempengaruhi memori Anda selama 4 proses: pemilihan bahan yang ingin kita ingat, penyimpanan makna dari pesan verbal, penginterpretasian bahan, dan pembentukan suatu representasi terpadu dalam memori. Juga skema dapat menyebabkan ketidakakuratan selama tahap-tahap ini, tetapi kita sering lebih akurat dari yang dikemukakan oleh teori skema. Terus kita akan membahas struktur memori semantik. Struktur memori semantik itu ada pertama, yaitu ada model perbandingan ciri-ciri. Menurut model perbandingan ciri, konsep-konsep disimpan dalam memori menurut sebuah daftar ciri-ciri atau karakteristik yang diperlukan. Smith 1974. Komponen-komponen struktural dari model perbandingan ciri pertimbangkan konsep seperti kita dapat menyusun sebuah daftar ciri yang sering relevan. Misalnya pada kucing, itu cirinya 1. Mempunyai bulu, 2. Tidak menyukai air, 3. Mempunyai 4 kaki, 4. Mempunyai ekor, 3. Berbunyi meong, yang terakhir sering mengejar tikus. Yang kedua, yaitu ada pendekatan prototype. Menurut pendekatan prototype, kita memutuskan apakah sebuah item masuk pada sebuah kategori dengan membandingkan item itu dengan sebuah prototype. Jika item serupa dengan prototype, Anda memasukkan item itu dengan kategori tersebut. Contohnya, Anda menyimpulkan bahwa Robin adalah seekor burung karena ia cocok dengan prototipe ideal Anda untuk seekor burung. Tetapi jika item yang sedang Anda nilai cukup berbeda dari prototipe, Anda menempatkannya dalam kategori lain di mana ia lebih mirip dengan prototipe kategori itu. Terus
pendekatan eksemplar. The exemplar approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa kita pertama-tama mempelajari contoh spesifik dari sebuah konsep. Kemudian kita menggolongkan masing-masing stimulus baru dengan memutuskan seberapa dekat ia dengan contoh-contoh spesifik tersebut. Masing-masing dari contoh disimpan dalam memori dinamakan eksemplar. Tuh. Yang keempat ada model jaringan atau networks model. Model perbandingan ciri, pendekatan prototipe, pendekatan eksemplar, semuanya menekankan apakah sebuah item masuk dalam ke sebuah kategori. Hal ini berbeda dengan teori jaringan yang kurang memperhatikan kategorisasi tetapi lebih memperhatikan interkoneksi di antara item-item yang terkait. Sejak 1985, para ilmuwan kognitif di Princeton University telah membentuk sekumpulan jaringan yang didasarkan pada hubungan di antara kata-kata bahasa Inggris. Jaringan ini dinamakan WordNet, memasukkan 1.222.000 bentuk kata. Jaringan besar ini telah dibayangkan oleh model-model jaringan yang paling awal untuk didesain dari WordNet, mempunyai implementasi untuk sebuah model jaringan. Dan selanjutnya ada kesimpulan skema. Skema dapat mempengaruhi memori dalam pemilihan awal materi, mengingat adegan visual, dalam abstraksi, dalam interpretasi, dan bahkan dalam proses akhir integrasi. Namun yang harus kita catat bahwa skema seringkali gagal dijalankan dengan cara yang diharapkan. Contohnya, kita sering memilih materi yang tidak konsisten dengan skema. Kita mungkin ingat bahwa kita hanya melihat bagian dari objek daripada objek seutuhnya. Kita sering ingat kata yang tepat dari suatu bagian sebagaimana aslinya. Sebaliknya, pemimpin paduan suara menyatakan sejak lama akan mengundurkan diri, padahal belum tentu. Terus, jadi skema jelas mempengaruhi memori, namun pengaruhnya jauh dari sempurna. Akhirnya, seperti yang disebutkan daripada tema-tema tadi, proses kognisi kita dikendalikan oleh proses bottom up serta proses top down. Oleh karena itu, kita memilih mengingat, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan banyak ciri sifat unik dari masing-masing stimulus. Di samping itu, skema ciri sifat konsisten cocok dengan latar belakang pengetahuan. Nah, jadi itu penjelasan dari saya tentang using knowledge atau general knowledge. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.